Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehpapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Ruswi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang akan tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya kepada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang Ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Aranet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi kita teruskan di sini teman-teman. Di sini kita lihat bagaimana komentar dan tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tadi. Di sini mereka memberikan suatu pernyataan di sini teman-teman. Dikatakan di sini betapa bodohnya rakyat Konoha karena memilih pembohong dan pemalsu dokumen jadi pemimpin. Jadi Jokowi kerja sama dengan antek-antek asing untuk menguasai Indonesia. Nah, bodohnya ditanggung rakyat, banyak enaknya bayaran untuk dirinya sendiri. Kemudian di sini kalau awalnya saja sudah menipu, seterusnya akan terus menipu untuk menutupinya. Jadi tim sukses Jokowi berhasil telah menipu rakyat seluruh Indonesia
Akibatnya banyak orang-orang yang tidak berintegritas minta jatah agar diberi jabatan untuk mengelola NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hanyalah orang yang bodoh percaya Jokowi punya ijazah. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau Pak Jokowi tidak diadili akan merajalela kejahatan korupsi, pengkhianat negara akan jadi kebanggaan bagi orang yang mengikuti jejaknya si Jokowi. Kemudian di sini teman-teman, yang harus dihukum berat adalah Rektor UGM ataupun Rektor Universitas Gadjah Mada karena telah merusak nama bisik para lulusan UGM yang bersusah belajar hingga tamat. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan manta koplak sudah banyak, barang bukti juga historis sudah nyata-nyata, terbukti masih aja ngeyel ngotot menggerakkan aparatur yang terbeli untuk memaksakan ijazahnya asli, kemungkinan terpapar embrio PKI lagi kurang apa. Nah, tangkap semua antek-antek dan ternak-ternak Mulyono termasuk penyidiknya juga harus ditangkap diperiksa karena urusan begini saja enggak beres, penyidiknya enggak netral bela Jokowi. Nah, kemudian di sini teman-teman diteruskan sampai kiamat tidak bakal muncul ijazah Jokowi. Jelas itu ijazahnya Hari Mulyono yang dipalsukan oleh Jokowi. Jadi biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menghukumnya karena Tuhan pemilik alam semesta ini. Kemudian diteruskan di sini teman-teman, power of money. Power of money, duit haramnya mampu menangkal segalanya. Duit adalah segala untuk tutup mulut rektor, polisi, hakim, dan semua yang terlibat. Nah, inilah mega proyek dengan drama dia dan sandiwaranya Indonesia besok berakhirat dengan damai dan selamat terus bubar ganti drama lain. Kemudian di sini teman-teman, udah jelas foto di ijazah yang diakui Jokowi itu bukan foto Jokowi, tapi karena aparat hukum udah banyak oknum pesanannya, makanya never ending proses reward reward. Nah, kemudian di sini teman-teman, rakyat biasa langsung ditangkap, tapi kenapa Jokowi masih dibiarkan? Nah, seterusnya di sini teman-teman disampaikan Mulyono ini sepertinya ada penyakit hati yang ingin menjadi orang lain. Dia malu pada dirinya sendiri, mungkin karena wajahnya jelek atau latar belakangnya tidak jelas, jadi pengen jadi orang lain, salah satu gangguan psikologi. Kemudian di sini teman-teman, Jokowi merubah ijazahnya dari Hari Mulyono ataupun almarhum di Pasar Pramuka. Ini kejahatan besar Jokowi. Nggak perlu kuliah, nggak lulus sarjana, ngaku sarjana, najis, pembohongan publik. Kemudian di sini teman-teman, tangkap yang menghalang-halangi termasuk penyidik dan juga termu juga pengacaranya dan lain-lain yang terlibat membelah orang yang salah kok dibela harus ditangkap. Kemudian di sini mantap sekali pencerahannya dan gaungkan biar publik seluruh masyarakat Indonesia tercerahkan ya. Nah, sudah tahu kan bukan semua kan alomah segalanya wajib wal aklam. Kemudian di sini teman-teman, sabar dan berkah barokah Bapak Jokowi mantan Presiden Indonesia dan seluruh rakyat mulia pendukungnya. Seterusnya di sini teman-teman, PKI masih diangkat jadi Wantimapres oleh Mbah Bowo, negara makin hancur. Nah, kemudian di sini kata kuncinya siapa ya yang teriak-teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sampai kiamat rakyat akan terus mengejar soal kebenaran ijazah Jokowi ini. Kemudian diteruskan di sini teman-teman, kecurangan akan terkusuk dan kebenaran akan menang. Semoga yang punya foto di ijazah muncul di publik, paling tidak anaknya. Nah, kemudian di sini, kalau memang benar ijazah itu bukan miliknya tapi dipalsukan, semoga engkau bukakan jalan kebenarannya ya Allah, biar negara ini segera bisa tenang damai kembali ya. Nah, selagi TNI dan Polri milik PKI berjajalah palsu, jangan harap negara aman kecuali rakyat harus bersatu melawan untuk mengambil alih bangsa. Nah, Jokowi bikin malu malah menjatuh martabat insinyur, ayo gugat para insinyur Indonesia, jangan diam. Nah, kita lanjutkan di sini teman-teman. Saya percaya penuh dilihat waktu menjabat didengar sistem kebijakan, ternyata selalu sebaliknya, itulah ciri-ciri PKI. Nah, diteruskan di sini teman-teman. Jokowi kalau benar kabur itu Jokowi seorang pengecut, nggak bertanggung jawab atas kelakuannya. Tangkap Jokowi
dan para termulnya yang mendukung atas kebohongan ijeblos ke penjara. Kemudian di sini lagi diteruskan teman-teman oleh netizen, mutar-mutar, bikin gula darah tinggi kuncinya satu karena selama ini penegakan hukum sudah cari marut. Nah, tangkap pelaku yang punya ijazah palsu dan semua yang ikut menutupinya. Nah, kalau Prabowo tidak cepat bertindak, maka jelaslah sudah Prabowo antek Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo tak mungkin jadi presiden. Diteruskan lagi di sini teman-teman, kasus ijazah Jokowi sangat mudah kalau saja pihak kepolisian bekerja profesional dan adil menegakkan hukum. Datang rumah Hari Mulyono, lakukan pemeriksaan dan penyitaan dokumen Hari Mulyono. Minta keterangan pada keluarga, anak dan saksi-saksi yang diduga mengetahui Hari Mulyono. Nah, kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, meski hukum mengatakan yang menuduh, yang membuktikan ataupun hukum perdata, tapi hukum pidana bisa yang dituduh membuktikan sebaliknya, itu norma hukumnya. Tapi kalau Jokowi mengatakan lain, maka semua harus ikut karena dia raja dan nabi. Kemudian di sini teman-teman, kalau dari foto sudah beda dengan orangnya, apa itu benar? Berarti ijazah itu bermasalah ya. Istri Mulyono harus bersuara, kalau diam aja berarti dia juga bersengkokol dalam ijazah palsu. Nah, di sini teman-teman, jalan penyelesaian benar-benar menurut hukum ya. Jemput paksa saja Pak Jokowi dengan paksa menunjukkan ijazahnya yang dilaluinya asli bersama penyokong dan pembelanya. Jemput paksa supaya menunjukkan ijazahnya itu. Nah, kemudian di sini yang pernah ikut reuni UGM Jokowi yang ngaku teman kuliahnya angkut aja sekalian taruh tengah laut suruh berenak sendirinya, jangan dipenjara. Kemudian teman-teman di sini tunjukin integritasnya sebagai seorang negarawan biar masyarakat tak meragukan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kemudian di sini teman-teman, semua masalah ini yang bikin hukum adil hanya Prabowo yang bisa memutuskan. Bila Prabowo pura-pura dungu terus, yang semua hukum akan lemah. Polri kalah, semua Prabowo bila Prabowo tegas. Nah, oke teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.